Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 35 ayat 1-8. Mari kita baca bersama. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampak diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikim. Sesudah itu, berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang, pohon besar penangisan. Amin. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 35 yang kita baca bersama hari ini memiliki kaitan yang erat dengan kisah di pasal 34. Seperti yang sudah Anda dengar dan ketahui melalui firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, di pasal 34 diceritakan bagaimana Dina, anak perempuan Yakub, mengalami peristiwa yang memilukan. Akibatnya, putra-putra Yakub menyerbu kaum Sikem dan melakukan pembantaian massal. Sejujurnya, ini adalah salah satu kisah yang mungkin kita harapkan tidak tercatat dalam Alkitab. Namun, kisah ini justru diceritakan dengan jelas. Terlebih lagi, peristiwa tragis ini dilakukan oleh umat pilihan Allah sendiri. Gambaran ini menunjukkan dengan jelas betapa lemah dan berdosanya manusia. Namun, jika kita perhatikan firman hari ini, Allah sama sekali tidak menegur, menyalahkan, ataupun menghakimi mereka atas perbuatan itu. Meskipun umat yang seharusnya menggenapi perjanjian Allah sama sekali tidak menunjukkan sikap yang pantas, Allah tidak menegur mereka. Sebaliknya, kita dapat melihat sikapnya yang justru melindungi keluarga Yakub. Anda semua tahu betul situasi yang dihadapi keluarga Yakub saat ini. Karena peristiwa yang terjadi dengan kaum Sikem, mereka berada di ambang perang. Dalam semalam, posisi mereka berbalik dari korban menjadi pelaku. Kini, mereka terancam serangan balasan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi seperti itu, mencari cara untuk menyelamatkan nyawa dan mempersiapkan pembalasan adalah cara kerja duniawi, sebuah pola yang terus berulang dalam sejarah. Jika kita melihat sejarah perjanjian lama, kisah bangsa-bangsa di sekitar Israel seringkali adalah kisah tentang perang. Perang-perang itu pun sebagian besar didasari oleh keinginan balas dendam. Sejarah yang dipenuhi kebencian, pembalasan, iri hati, dan perebutan kekuasaan adalah kisah yang mewarnai kehidupan bangsa-bangsa tersebut. Yesus datang ke dunia ini untuk memutus sejarah kebencian dan pembalasan yang terus berulang, untuk menghentikan rantai kejahatan yang tak terputus itu. Yesus seorang diri menanggung semua permusuhan, kebencian, dan penghinaan, serta menanggung beban dosa seluruh umat manusia dengan mati di kayu salib. Satu-satunya cara untuk memutus sejarah yang terus berulang di dunia ini, cara untuk menghentikan rantai kejahatan itu, adalah melalui salib Yesus. Hanya melalui anugerah dan pengorbanan salibnya, lingkaran setan itu dapat diputuskan. Hubungan yang rusak dapat dipulihkan dan menjadi utuh kembali. Itulah sebabnya Allah kini turun tangan dalam keluarga Yakub. Sebab jika dibiarkan, situasinya tentu akan menjadi semakin genting. Sudah dapat dipastikan bahwa lingkaran kekerasan di mana korban dan pelaku silih berganti hanya akan terus berlanjut, dan kebencian serta permusuhan akan semakin menjadi-jadi. Karena itulah Allah turun tangan. Dalam ayat 1 dikatakan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Demikianlah firman-Nya. Singkatnya, buatlah mezbah bagi Allah. Pulihkanlah hubungan dengannya, karena hanya dengan begitu, masalah-masalah yang rumit dalam hidupmu akan teratasi. Namun bagian yang khas adalah firman-Nya. Kepada Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu.
Ayat ini berarti Allah mengingatkan Yakub akan nazar yang pernah ia ucapkan kepadanya di masa lalu ketika ia melarikan diri dari Esau, kakaknya. Jika kita melihat Kejadian pasal 28 ayat 20 dan 21, dikatakan, "Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Demikianlah Yakub bersumpah dan bernazar. Firman ini adalah janji, sumpah, dan tekad Yakub yang berkata, "Jika saja engkau membuatku bisa kembali ke rumah ayahku." Dalam ketakutannya saat melarikan diri dari kakaknya, maka aku akan melayani Tuhan sebagai Allahku dengan segenap hati. Namun, bagaimana kenyataannya? Yakub berhasil kembali ke rumah ayahnya dengan selamat. Terlebih lagi, ia kembali dengan membawa banyak keluarga dan harta benda. Meskipun demikian, dalam kehidupan Yakub sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia melayani Tuhan sebagai Allahnya dan hidup sesuai kehendaknya. Yang terlihat hanyalah sosok Yakub yang gelisah dan khawatir akan keselamatannya sendiri. Itulah sebabnya Allah turun tangan. Allah mengingatkannya kembali akan janji itu. Dengan pikiran dan kekuatannya sendiri, Yakub tidak dapat menepati janjinya kepada Allah. Karena itu, Allah sendiri yang turun tangan untuk membuat Yakub mengingat kembali janjinya dan memampukannya untuk menepatinya. Pergilah ke Betel dan buatlah mezbah di sana. Ada satu kesalahpahaman yang sering kita miliki dalam kehidupan iman kita, yaitu pemikiran bahwa kita dapat beriman, membuat janji kepada Allah, dan menaati firman-Nya dengan kekuatan kita sendiri. Namun, saudara-saudari, kita sama sekali tidak dapat berdiri di hadapan Allah dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa dengan kekuatan kita dapat memahami janji Allah, mengingat firman-Nya dan taat, tetapi sesungguhnya kita tidak mampu. Hanya ketika Allah turun tangan, ketika Allah membuat kita mengerti dan memampukan kita, barulah kita dapat mengingat firman-Nya, menaatinya, dan berdiri di dalam anugerah-Nya. Apa yang akan terjadi jika Allah tidak campur tangan dalam hidup Yakub? Apakah Yakub akan terpikir untuk pergi ke Betel? Apakah ia akan terpikir untuk membangun mezbah? Tentu saja tidak. Namun, Allah turun tangan. Tanpa mencela atau menegur kesalahan mereka, ia campur tangan untuk mengingatkan mereka akan janji yang pernah mereka buat kepadanya di masa lalu. Dan memberikan anugerah serta kesempatan untuk memulihkan kembali hubungan dengannya. Ia memanggil mereka kembali ke Betel. Hanya ketika kita naik ke Betel, hanya ketika kita memulihkan sepenuhnya hubungan dengan Allah, barulah kita dapat beriman bahwa Allah akan melindungi keluarga kita. Dengan kekuatannya sendiri, Yakub tidak mungkin dapat menahan serangan balasan dari kaum-kaum di sekitarnya. Jalan keluar satu-satunya hanya ada pada Allah. Setelah mendengar firman untuk membangun mezbah di Betel, Yakub berkata melalui ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhilah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Demikianlah katanya. Sikap Yakub ini adalah ajakan kepada keluarganya untuk mempersiapkan diri dalam kekudusan agar layak membangun mezbah bagi Tuhan di Betel. Maka mereka mendengarkan perintah Yakub. Orang-orang yang mendengar perintah itu, seperti yang kita lihat di ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Demikianlah firman-Nya. Sikap mereka ini dapat dilihat sebagai tekad mereka untuk membuang semua kesalahan masa lalu, segala kecemaran, dosa, dan kelemahan mereka, untuk kemudian hanya melayani dan mengikuti Allah. Ini adalah pemandangan yang patut disyukuri. Lalu, bagaimana Allah memperlakukan umat yang telah bertekad untuk hanya melayani Tuhan? Jika kita melihat ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Demikianlah firman-Nya. Artinya, Allah menjaga dan melindungi keluarga Yakub. Ia mengubah keadaan serta hati penduduk negeri itu yang tadinya dipenuhi keinginan untuk membalas dendam. Kita tidak tahu persis bagaimana caranya, tetapi Allah campur tangan dan membuat kota-kota di sekitar mereka menjadi sangat takut sehingga mereka tidak berani mengejar keluarga Yakub. Artinya, Allah menjaga, melindungi, dan menuntun keluarga Yakub yang kembali mengingat janji mereka kepadanya dan membangun mezbah di Betel. Sebenarnya, tidak ada satu pun yang dilakukan keluarga Yakub dengan benar.
Motivasi mereka untuk melindungi adik mereka, Dina, dan membalaskan dendamnya mungkin tampak mulia, tetapi tindakan mereka jelas salah dan berdosa. Namun, Allah tidak menegur atau mencela dosa dan kesalahan mereka. Allah mengasihani kelemahan mereka yang tidak mampu keluar dari lingkaran kejahatan dan dosa dengan kekuatan mereka sendiri, maka ia pun turun tangan. Ia mendatangi mereka. Ia mengingatkan mereka kembali akan janji yang telah mereka buat dengannya, dan menganugerahkan kasih karunia untuk memulihkan hubungan dengannya. Mari kita lihat kehidupan kita. Sesungguhnya, dengan keadaan rohani, kekuatan, dan kehendak kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu menggenapi kehendak Allah dan tidak dapat berdiri layak di hadapannya. Jangankan menepati janji pengabdian kita kepadanya, seringkali kita justru melakukan hal-hal yang memalukan dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Namun Allah, tanpa memandang keadaan kita, memampukan kita, umat pilihannya, untuk kembali mengingat hubungan dengannya, memahami firman-Nya, merindukan tempat ibadah ini, tempat pertemuan doa, tempat firman, yaitu tempat Betel, dan juga memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Melalui hal ini, Ia membawa kita kepada kesatuan yang utuh dengannya. Dengan demikian, Ia menolong dan menuntun kita agar dapat hidup menggenapi kehendak-Nya. Bukankah ini anugerah Allah? Melalui firman ini, alangkah baiknya jika kita merenungkan bagian mana dalam hidup kita yang harus kita lepaskan untuk dapat taat. Alangkah baiknya jika kita merenungkan apakah ada di antara kita yang, di balik pengakuan iman kita, masih menyimpan benci dan dendam terhadap seseorang, atau terjebak dalam lingkaran iri hati dan keserakahan. Apakah kita masih berusaha melindungi hidup kita dan menjaga iman kita dengan kekuatan serta kehendak kita sendiri, tanpa menyadari janji Allah bahwa Ia yang akan menjaga dan melindungi kita? Atau apakah kita berpikir bahwa dengan usaha dan kehendak kita, kita dapat menjaga iman dan menepati janji kepada Allah? Tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang mungkin kita lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Hanya ketika kita memulihkan kembali Betel, tempat firman dan doa, tempat persekutuan yang mendalam dengan Allah, barulah masalah yang kita gumuli dapat teratasi. Meskipun terlihat seolah-olah kita yang melakukannya, dan seolah-olah kita bisa, sesungguhnya kita tidak bisa. Tidak ada kebaikan di dalam diri kita. Kita bisa melakukannya hanya ketika Allah turun tangan, memberikan anugerah dan memberi kekuatan. Apakah tempat Betel yang harus kita pulihkan? Di manakah tempat di mana kita harus meletakkan semua kehendak, usaha dan jeripayah kita, lalu menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah? Alangkah baiknya jika kita merenungkan di mana letak kebutuhan kita akan campur tangan dan anugerahnya. Saya berdoa kiranya kita dapat memulai hari ini dengan sungguh-sungguh membawa hal ini di hadapan Tuhan. Saya berdoa dengan tulus agar kita semua dapat hidup dalam iman sambil menantikan anugerah Betel yang akan Allah berikan